Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang patut untuk kita renungi, untuk kita perhatikan pada hari-hari ini, di saat banyak dari kaum muslimin menyibukkan dirinya dengan berbagai ibadah, dengan berbagai ketaatan dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dinukilkan oleh muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, wa kuntu kathiran ma asma'u Syekhul Islam qaddasallahu ruhahu yaqulu. Aku sering mendengarkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau sering ulang di majelis-majelisnya. Iyyaka na'budu tadfa'ur riya wa iyyaka nasta'in tadfa'ul kibriya. Iyyaka na'budu tadfa'ur riya. Ucapan seorang iyyaka na'budu di dalam Al-Fatihah itu menolak penyakit riya, menghilangkan penyakit riya. Wa iyyaka nasta'in tadfa'ul kibriya. Dan ucapan seorang iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, itu menolak penyakit sombong, merasa hebat, merasa bangga dengan amalannya. Ma'asyiral muslimin, para mu'takifin, ada dua penyakit yang sering menimpa al-ubbad, orang-orang yang gemar beribadah, yang hari-hari ini kita lakukan, banyak melakukan berbagai ibadah. Dua penyakit ini yang rawan menimpa para ubbad, orang yang gemar beribadah, adalah riya dan kibriya. Riya dan merasa hebat dengan amalannya. Riya ini menunjukkan bahwasanya ibadahnya bukan mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla saja. Karena riya adalah ketika seorang menampakkan amalannya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Artinya ada niat yang tidak benar di dalam dia mengerjakan suatu ibadah. Bisa jadi dia bangun semalam suntuk, dia membaca Al-Quran, dia berdiri di sepanjang malam, ada terdapat di dalam hatinya riak-riak. Dia ingin mendapatkan pujian manusia, dia ingin mendapatkan bagian dari keuntungan duniawi. Maka ketika seorang mengikrarkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, maka ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya hakikat ibadah kita ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keinginan dari mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Dan siapa saja yang beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepadanya, di dalam hatinya terdapat keinginan untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka Allah Azza wa Jalla akan tolak amalan tersebut. Ana aghna syuraka'i 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Siapapun yang beramal menyekutukanku di dalam niatnya dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Maka ketika seorang mengucapkan iyyaka na'budu, maka dia sedang mengikrarkan dan mengingatkan kepada dirinya bahwasanya ibadahnya yang dia kerjakan ini adalah murni untuk Allah Azza wa Jalla, sehingga tadfa'ur riya. Ucapan ini bisa menolak penyakit riya. Dia kembali mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla saja. Bagian yang kedua, penyakit yang kedua yang sering menimpa ubbad, para orang-orang yang gemar beribadah, adalah kibriya, sombong, merasa hebat dengan ibadahnya, lalu merendahkan orang lain. Bisa jadi sebagian orang ada yang bisa bangun sepanjang malam, tidak tidur, tidak ngantuk, lalu lihat temannya yang ngantuk dan tidur sepanjang malam, lalu dia dalam hatinya merendahkan orang tersebut. Iktikaf macam apa itu? Tidur terus. Saya dong bangun sepanjang malam. Itu penyakit yang menimpa ubbad, orang yang gemar beribadah. Makanya ketika seorang mengatakan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu
kami meminta pertolongan, pada hakikatnya dia sedang mengikrarkan bahwasanya dia tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun dalam mengerjakan suatu ibadah. Kalau bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jal, kuatnya fisik seseorang itu tidak bisa digunakan untuk ketaatan. Kalau bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jal, kopi jenis kualitas terhebat apapun tidak bisa menjadikan dia melek, dia akan tidur. Alarm sekuat apapun suaranya tidak akan menjadikan seorang bisa bangun dari tidurnya ketika tanpa mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka iyyaka nasta'in tadfa'ul kibriya. Ucapan seorang hanya kepadamu kami meminta pertolongan itu benar-benar menolak penyakit sombong, merasa hebat, merasa kekuatannya itu, kekuatan itulah yang menjadikan dia bisa bangun, dia bisa baca Quran, dia bisa berdiri sepanjang malam. Dia tertipu dengan kekuatannya, dia tertipu dengan fisiknya, dia tertipu dengan urusan-urusan duniawinya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah di tempat yang lain dalam Madarijus Salikin juga beliau mengatakan, innaka an tabita na'iman wa tusbihu nadiman khairun min an tabita qa'iman wa tusbihu mu'jiban fa innal mu'jib la yas'adu lahu amal. Sungguhnya ketika engkau menghabiskan malammu dengan tidur dan di pagi harinya menyesal, itu lebih utama, lebih baik daripada engkau bangun sepanjang malam berdiri lalu di pagi harinya engkau merasa hebat. Karena orang yang merasa hebat dengan amalannya itu tidak diangkat, tidak terangkat amalannya, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika seorang melakukan berbagai ibadah, ketaatan, taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, itu murni karena pertolongan dan upaya dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kehebatan diri kita sendiri, bukan karena faktor-faktor duniawi. Sehingga ketika seorang merasakan hal ini, dia akan terus merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla, merasa iftiqar, merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia akan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak melihat pada dirinya terdapat minnah, terdapat kemampuan, jasa, karena murni semua ibadah yang dia kerjakan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, jika seorang yang beribadah dijauhkan dari penyakit riya dan juga dijauhkan dari penyakit kibria, lalu ditambah yang ketiga yaitu dijauhkan dari al-jahl, kebodohan, dan dolal, kesesatan di dalam amalannya, maka sempurna nikmat atasnya. Yaitu dalam ucapan kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu diberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh, sehingga dia selamat dari penyakit jahil, dari penyakit kebodohan, dan selamat dari penyakit dolal, kesesatan di dalam beramal. Ketika seorang dijauhkan dari tiga penyakit ini di dalam ibadahnya, maka dia menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan atasnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pengingat kita semuanya di hari-hari kita banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari keburukan riya, dari keburukan kibria, dan menganugerahkan kepada kita semuanya keikhlasan dan ketundukan dan merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.